Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Ini ini total ada berapa orang nih di kelas yang ini? Masih nambah berapa nih? 3, 4, 12, 13, 15 ya. Oke, ini mungkin beberapa kayaknya saya pernah masuk di kelas alumni, cuman saya lupa. Saya perkenalan lagi aja ya. Nama saya Rino Mulat Sembada. Saya mengajar fisika, bakal nemenin kalian sampai UTBK ini. Kurang lebih akan ketemu dalam 10, saya lupa, 10 minggu kalau nggak salah. 10 minggu ketemu sama saya. Nah, kita di rencana yang kita bikin, rencana yang Zenius bikin itu kita akan ketemu dalam 2 kali setiap pekannya. Jadi 2 jam pelajaran setiap pekannya, yaitu setiap hari Selasa. Itu berturutan, yaitu jam segini, jam 9.30 sama jam 1. Itu jadi kita punya 2 jam pelajaran. Nah, rencananya itu kita akan ngebahas, terutamanya saya akan membahas fisika modern. Kenapa begitu? Sebentar saya jelasin dulu ya. Saya share screen ya. Oke. Nah, materi fisika SMA itu kalau misalkan di perkuliahan sebutnya fisika dasar. Jadi kalau misalkan kalian di ITB itu nemu mata kuliah fisika dasar, itu maksudnya adalah fisika yang dibahas waktu SMA. Bahasa Inggrisnya pun sama, elementary physics gitu. Jadi kalau misalkan kalian nemu textbook elementary physics, sebetulnya elementary physics for college itu kamu bisa baca karena itu materinya memang materi SMA. Paling ada beberapa yang nggak bisa karena modal matematik, tapi nggak masalah harusnya. Nah, si fisika dasar itu sendiri itu dibagi jadi 6 bab besar. Nomor 1 adalah mekanika. Yang kedua, zat dan kalor. Yang ketiga, getaran, gelombang, dan bunyi. Yang keempat, listrik magnet. Yang kelima, optika. Dan yang keenam, fisika modern. Nah, berdasarkan banyak pokok bahasannya, ada 3 bab yang lebih panjang daripada yang lain, yaitu mekanika, listrik magnet, dan fisika modern. 3 bab ini lebih panjang daripada bab-bab yang lainnya. Akibatnya, secara statistik, saya ngomongin statistik ya, bukan berarti 2021 bakal keluarnya ini, tapi dari tahun ke tahun, 3 bab besar ini mendominasi soal-soal di UTBK. Tahun 2020 nggak ada fisika. Tahun 2019 itu ada fisika terakhir, ada fisika di UTBK terakhir, maksudnya sebelum 2020 kan nggak ada, 2019 dan 2018 dan seterusnya. Itu si 3 bab besar ini yang mendominasi, yaitu mekanika, listrik magnet, dan fisika modern. Nah, pertimbangannya, mekanika ini udah saya di semester kemarin saya masuk ke kelas 12, ke kelas Zenius yang 12, dan saya ngebahas mekanika sampai habis.
Ini kalian bisa tonton reviewnya di YouTube. Silahkan di-review sendiri, silahkan ditonton lagi, sebenarnya sebenarnya banyak ya, sumber. Tapi kalau misalkan mau cari yang saya yang ngajar tuh ada yang di Zenius Center gitu, ada di YouTube-nya Zenius Center. Itu saya bahas mekanika sampai hampir habis lah. Ada dikit lagi tapi bisa diinin sendiri nanti, dilihat karena nanti saya kasih juga itu, yang belum saya kasih. Paling cuma dua bab lagi yang saya belum kasih, titik berat sama jenis kesetimbangan. Tapi bukan hampir seluruh mekanika itu udah ada di YouTube-nya Zenius Center. Sehingga kalian bisa belajar sendiri. Permasalahannya, kenapa nggak saya bahas lagi mekanika? Karena kita waktunya sempit nih. Kita misalkan UTBK-nya di bulan Mei, berarti kita cuma punya 5 bulan, nggak mungkin juga di bulan, ya nggak tahu. Udah rilis tanggal belum sih UTBK? Saya lupa. Sudah. Tanggal berapa? 12 April, Kak. Oh, April. Nggak mungkin banget kebahas semuanya gitu dalam waktu 3 bulan berarti. Kan sekarang udah pertengahan Januari. Dalam waktu 3 bulan tuh nggak mungkin kebahas semuanya sama saya. Sehingga kalian juga harus proaktif nyari sendiri. Kalian harus proaktif belajar mandiri. Kalau misalkan ketika belajar mandiri kalian menemukan kesulitan, silahkan tanya ke saya. Silahkan WhatsApp saya atau lewat apalah, bebas. Mau lewat email, mau lewat WhatsApp, silahkan. Kalau pas saya bisa jawab, pasti saya jawab. Nah, yang mekanika ini saya serahkan ke kalian untuk review dan coba-coba sendiri. Kenapa? Karena mekanika ini sebetulnya saya sering ngomongnya, mekanika ini kalian menguasai mekanika, seenggaknya 40% fisika tuh kalian menguasai gitu. Karena memang panjang sekali dan memang itu salah satu core-nya fisika. Kita ngebahas zat dan kalor ada mekanikanya. Kita ngebahas getaran gelombang bunyi ada mekanikanya. Ngebahas listrik magnet ada mekanikanya. Ngebahas fisika modern ada mekanikanya. Optika ya nggak ada sih mekanikanya, cuman ya salah satu core-nya tuh di mekanika. Nah, selanjutnya dari pilihannya kalau nggak listrik magnet, fisika modern. Listrik magnet itu cenderung lebih mudah dimengerti daripada fisika modern. Fisika modern itu lebih banyak pemahaman-pemahaman yang kalian kalau belajar sendiri pasti lebih pusing. Sehingga saya memilih untuk mengebahas yang di sisa waktu kita yang tersisa, saya akan ngebahas fisika modern. Nah, fisika modern ini nanti isinya fisika modern nanti isinya adalah teori relativitas khusus, lalu radiasi benda hitam, lalu dualisme gelombang partikel, lalu teori atom, lalu fisika inti. Yang akan kita bahas. Nah, cuman buat pertemuan hari ini, saya akan mulai dari nge-review dikit-dikit lah, tipis-tipis tentang mekanika. Nah, mekanika itu sendiri, ini jadi PR kamu buat nge-review ya. Mekanika itu ada kinematika. Kinematika itu ada persamaan gerak.
lalu ada translasi, lalu ada gerak peluru, atau parabola, lalu ada rotasi, kinematika yang melingkar, kinematika gerak melingkar, lalu dinamika, ini ada hukum Newton, ada usaha energi, lalu ada momentum impuls, lalu ada dinamika rotasi, lalu apa lagi ya? Bentar. Oh, hukum gravitasi Newton. Lalu ada statika. Statika ini ada statika partikel, benda tegar, dan titik berat. Statika itu kesetimbangan. Nah, begitulah. Nah, yang akan kita review hari ini itu sedikit-sedikit adalah tentang kinematika. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu sampai sini. Ini pemaparan rencana kita aja. Kak, Ya. dari yang mekanika ini yang paling sering keluar itu di bagian yang mana ya, Kak? Wah, itu saya rada sulit jawabnya karena mekanika mah hampir semuanya kena, dan ada kalanya nggak bisa dilihat sebagai apa ya? Nggak bisa dilihat sebagai pecah, nggak bisa dilihat sebagai materi yang pecah-pecah, misalkan antara usaha energi sama momentum impuls, materi yang pecah itu enggak gitu. Karena ada satu soal yang kamu butuh usaha energinya, kamu butuh momentum impulsnya. Nggak mungkin tanpa usaha energi kamu bisa kerjain, nggak mungkin tanpa momentum impuls kamu kerjain, misalkan begitu. Saran saya sih jangan ada yang di-skip kalau mekanika. Mungkin kalau misalkan fisika modern gitu, kamu bisa nge-skip misalkan radiasi benda hitam. Oke lah, nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu seru. Tapi kalau mekanika menurut saya jangan di-skip. Karena semuanya nyambung. Oke ya? Oke, Kak. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini kan kalau misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kan kalian alumni nggak ada beban lain kan selain belajar ini. Kalau misalkan sehari 1 video aja, berarti kan ada 12 video nih. Sehari 1, 12, cuman 2 minggu. Beres lah harusnya. Kalau misalkan 2 hari sekali nontonnya, cuman 24 hari, cuman sebulan. Beres lah. Jadi yang mekanika tuh kita belajar sendiri ya, Kak? Betul. Nanti itu kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyain ke saya si mekanika ini. Silakan, ada pertanyaan lain? Saya tuh udah pernah masuk kelas ini ya sebelumnya ya. Beberapa namanya rada familiar. Udah, Kak, pas semester 1, cuma sekali tadi. Ya. Oke. Oke. Sekarang tadi kan apa namanya? Dikasih pretest 10 soal ya. Gampang nggak? Ada yang kesulitan nggak? Saya kesulitan yang di katrol. Kesulitan yang katrol, oke. Iya, nomor berapa tadi? Bentar ya.
Oh, ini bukan katrol. Ini cuman nomor 10 ya? Yang ini ya? Iya Kak. Ya. Nomor 9. Yang ini juga Kak. Yang Ya. ini Kak, ini nih nomor 7. Ya, ini memang menarik. Ini memang menarik. Ini parabola sebetulnya, tapi simple. Maksudnya bukan simple sih. Lumayan menarik karena bidangnya miring gitu. Oke. Saya kasih beberapa dulu dasarnya di kinematika ya. Yang pertama, di persamaan gerak, bentar dulu sebelum masuk di sininya, mungkin kalian nggak begitu ngerti bedanya kinematika, dinamika, statika. Nah, statika tadi sempat saya singgung, statika itu kesetimbangan. Kinematika itu dia ilmu cabangnya mekanika yang dia nggak peduli penyebabnya. Jadi kita hanya peduli dia bendanya tuh udah gerak aja. Nggak peduli kenapa dia bisa gerak. Pokoknya bendanya udah gerak, kita lihat gerakannya, kita tinjau gerakannya. Kalau dinamika, itu kita peduli penyebabnya. Jadi yang kita bahas tuh penyebabnya. Makanya dinamika itu selalu melibatkan gaya. Karena yang menyebabkan benda bergerak itu mostly gaya. Bisa torsi sih, makanya ada di dinamika rotasi nanti torsi. Jadi pokoknya dinamika ini ngebahas gerak yang ada penyebabnya. Nah, sehingga di kinematika itu yang kita peduli cuman besaran-besaran yang besaran geraknya aja. Sehingga kita akan lebih sering ketemunya posisi, kecepatan, percepatan. Cuman ini aja besaran kinematika tuh. Kalau di kinematika translasi, posisi kecepatan, percepatan. Kalau di kinematika rotasi, posisi sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut. Cuman itu doang. Nah, posisi biasanya lambangnya R. Pakai vektor. Posisi itu adalah letak suatu benda, letak suatu titik, terhadap titik acuan tertentu. Sehingga pasti vektor, karena kita nariknya dari acuan tertentu ke benda tersebut. Berarti ada arahnya. Kecepatan lambangnya V, dari velocity, kecepatan mah kayaknya nggak perlu dijelasin lebih jauh ya, kalian udah ngerti. Percepatan A, yaitu acceleration. Nah, yang menarik adalah hubungan antar variabel ini. Kalau saya punya posisi, saya mau nyari kecepatan, maka kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Gitu. Kalau saya punya kecepatan, saya mau ngitung percepatan, maka percepatan ini adalah turunan dari kecepatan. Kalau saya punya posisi, saya mau ngitung percepatan, maka percepatan ini adalah turunan kedua dari posisi. Ya. Nah, sebaliknya, kalau dari kecepatan ke percepatan diturunkan, kalau dari percepatan ke kecepatan berarti apa namanya? Anti turunan. Integral. Integral berarti V-nya adalah integral A dt. Begitu juga dengan yang ini. Berarti R-nya integral V dt. Begitu juga dengan kalau 2 kali, yaitu R-nya integral 2 kali A dt dt. Begitu. Nah, yang ini itu kita sebut diagram kinematika. Kamu mekanika cuma inget ini aja, sebetulnya aman. Kenapa saya sebut aman? Karena kamu bahas GLB tetap aja baliknya ke sini lagi gitu. Cobain ya. GLB itu kan sebetulnya adanya di kinematika translasi.
Di kinematika translasi itu ada beberapa yang kita bahas khusus, yaitu GLB, ini gerak lurus spesial, gerak lurus khusus gitu. Maksudnya gerak lurus ada selain GLB dan GLBB, cuman yang khusus itu yang kita bahas itu ada 2, yaitu GLB dan GLBB. GLB singkatannya apa? Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. G-nya gerak, L-nya lurus, artinya bendanya bergerak. L lurus, lintasannya yang lurus. Beraturan, apanya yang beraturan? Apanya yang beraturan? Percepatannya. Kecepatannya beraturan. Jadi kalau misal ini kan translasi gerak lurus. Sementara posisi itu kan ada arah X, ada arah Y, ada arah Z. Nah, biasanya kalau dia translasi kita posisinya bukan pakai R tapi pakai X. Karena kita hanya tinjau satu sumbu saja karena dia geraknya lurus. Oke ya? X, V, A. GLB itu V-nya konstan. Tapi nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Bendanya diam, Kak. Nah, kalau 0 itu menyalahi G-nya. Kalau V-nya 0 itu diam. Jadi nggak G, nggak gerak. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang lihat, balik aja ke diagram kinematika. Kita punya V. Kalau mau ngitung A diturunkan. Ya kan? Turunan sesuatu yang konstan? Apa? Kalau misalkan saya punya di matematik, saya punya Y sama dengan 3X plus 2. Turunannya apa ya? 3. 3. Oke ya. Sekarang kalau saya punya Y sama dengan 72. Turunannya apa ya? 0. 0. Berarti konstan itu kalau diturunkan? 0. Makanya di GLB percepatannya 0. Karena ini konstan. Lalu X-nya. Lihat. Posisi itu integral dari kecepatan. Ya udah. Berarti X-nya integral dari V dt. Nah, ini kan V-nya konstan ya. Karena V-nya konstan, artinya bisa keluar dari integrasi. Berarti X sama dengan V integral dt. Gitu. Integral dt apa? Integral dt. Ayo, integral dt nggak ada yang tahu? No, bukan. Bukan. Integral dt. dt-nya berarti kan 1 dikali dt. 1 ini x pangkat berapa? Kok x? T pangkat berapa? T pangkat 0 kan? Artinya diintegral gimana caranya? Oke, kalau gitu gini dulu deh. Kalau integral 2x dx apa? Integral 2x dx sama dengan apa? X kuadrat. X kuadrat. Jangan lupa ada C-nya ya. Nah. Kalau integral 6x kuadrat dx apa? 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Tulis C ya. Sekarang kalau saya punya integral dx. Berarti setengah dx kuadrat ya? Kok setengah? Ini kan integral 1 dx kan? Berarti kan integral x pangkat 0 dx.
Ini X pangkat 2, ini jadi X pangkat 3. Ini X pangkat 1 jadi pangkat 2. Berarti ini X pangkat 1 dong. X pangkat 1, 1/1 ditambah C. Gitu oke nggak? Coba saya balikin. Kalau misalkan saya punya Y sama dengan X, turunannya apa? Setengah X. Kok setengah X? Setengahnya dari mana? 1. 1 gitu. Iya. Oke ya. Nah, ini saya lupa ngasih tahu tadi. Belajar sama saya salah itu harus ya. Jangan takut salah. Kalau kalian takut salah, malah nggak tahu salahnya di mana. Jawab aja. Kalau salah nanti saya benerin. Oke ya? Berarti integral dx apa? X plus C. Nah, X plus C gitu ya. Oke ya. Nah, balik lagi ke sini. Berarti V integral dt. Integral dt apa? T plus C. T plus C. Berarti VT plus C. Nah, sekarang lihat. Kalau misalkan saya mau ketika T-nya sama dengan 0, betul nggak X-nya sama dengan C? Enggak, Kak. Kenapa? Kan T-nya saya masukin 0. Berarti X ketika 0 itu sama dengan V ketika 0 ditambah C, gitu kan? Berarti ketika T-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan C dong. Ya nggak? Iya, Kak. Oke ya? Nah, ini saya kasih nama. Namanya adalah posisi ketika T-nya 0. Posisi awal, yaitu X0. Sehingga X-nya bisa saya tulis VT plus X0. Sehingga di sini X-nya sama dengan VT plus X0. Nah, silakan coba GLB, ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada? Aman ya? Oke, ini saya hapus. Sekarang GLBB. GLBB berarti X, V, A. GLBB singkatannya apa? Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Bendanya bergerak, lintasannya lurus, berubah beraturan. Apanya yang berubah beraturan? Percepatannya. Apanya? Percepatannya, Kak. Percepatannya, kalau percepatannya berubah beraturan, artinya percepatannya berubah. Yang mana tidak. GLBB Kecepatannya, itu, Kak. Kecepatannya yang berubah. nah, berarti kecepatannya berubah beraturan. Kecepatannya berubah beraturan. Berarti bisa terima nggak perubahan kecepatannya beraturan? Saya ulangin ya. Gerak lurus berubah beraturan. Bendanya bergerak, lintasannya lurus. Berubah beraturan itu kecepatannya. Kecepatannya berubah beraturan. Berarti bisa terima nggak perubahan kecepatannya itu beraturan? Bisa. Oke ya? Bisa. Maka di GLBB, apanya dong yang konstan? Kecepatannya konstan. Percepatannya konstan gitu. Tapi nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Kalau dia 0 berarti dia GLB ya? Betul sekali. Sip ya? Nyambung ya? Nah, berarti sekarang V-nya integral A dt. A-nya konstan. Berarti A-nya bisa keluar dari integrasi integral dt. Integral dt tadi apa? T plus C. T plus C. Berarti ini AT plus C. Nah, dengan cara yang sama tadi kita dapat X0. Kalau saya masukin T-nya sama dengan 0,
Saya dapat V-nya sama dengan C. Ya udah, saya sebut aja C itu adalah V0. Gitu. Oke nggak? V0 itu adalah kecepatan awal saat T-nya sama dengan 0. Apakah V0 selalu sama dengan 0? Enggak ya. Bisa aja dia bergerak, awalnya itu udah bergerak. Sehingga ketika T sama dengan 0, ada V-nya. Itu mungkin. Oke nggak V-nya? AT plus V0. Ada masalah nggak? Itu jadi C-nya tuh sama dengan V0 ya, Pak? Betul, karena masukin aja T-nya sama dengan 0. Ketika T-nya sama dengan 0, kita dapat V-nya sama dengan C. Nah, ini kita sebut sama dengan V0. Gitu. Oke? Oke, Kak. Oke. Silakan, yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Nah, sekarang yang X. X-nya integral V dt. V-nya apa? AT plus V0. Berarti integral AT plus V0 dt. Nah, hasil integralnya jadi gimana nih? Ya, jadi gimana? Integral AT kuadrat bukan sih? AT kuadrat. Ini kan T pangkat 1 nih. Iya. Ini jadi setengah AT kuadrat gitu. Kan A-nya konstan. Coba kamu turunin ini, hasilnya apa? Ini kalau kamu turunkan AT, hasilnya yang ini. Bener ya? Ngeceknya gitu aja kalau integral. Kalau diturunkan balik lagi nggak? Gitu. Nah, tapi yang V0-nya belum integral nih. Berarti integral V0. V0 itu kan konstan. Berarti V0 dikali T. Ditambah C lagi-lagi. Tapi dengan cara yang sama lagi, nanti dapat C-nya itu X0. Jadi kita dapat setengah AT kuadrat plus V0T plus X0. Jadi saya punya X-nya sama dengan setengah AT kuadrat plus V0T plus X0. Begitu. GLBB, ada yang mau tanyakan nggak? Ayo tanya aja kalau mau nanya. Kalau udah ngerti ya bagus. Oke ya. Nah, di GLBB ada satu tambahan rumus, yaitu gini. Kan kita punya di GLBB, saya copy paste dari sini deh. Kan begitu. Nah, sekarang kalau misalkan dari persamaan V, itu kan V sama dengan AT plus V0. Berarti V sama dengan AT plus V0. Berarti kalau V0 saya pindah ruas, V min V0 sama dengan AT. Berarti T-nya sama dengan V min V0 per A. Sampai situ nyambung nggak? Nyambung, Kak. Nyambung ya? Sekarang, ada chat. Bentar. Ada pertanyaan, X0 itu apa? X0 kalau di soal itu posisi awal ya. Ini nah, sekarang saya punya T. T-nya saya mau masukin ke X. X-nya tadinya setengah AT kuadrat plus V0T plus X0. Nah, T-nya saya masukin. Berarti X sama dengan setengah A, T-nya V min V0 per A kuadrat ditambah V0 dikali V min V0 per A
ditambah X0. Saya rapiin dikit ya. X0-nya saya pindah ruas ke kiri. X min X0 sama dengan, ini setengah A saya tulis A per 2. Ini kuadratin jadi apa nih? V min V0 kuadrat jadi apa? V kuadrat. V kuadrat. Terus min? Min 2. Min V0 kuadrat. Min 2 apa? Tadi? Sorry. Ini kayak A min B kuadrat aja. A min B kuadrat sama dengan apa? A plus B kuadrat deh. Sama dengan apa? A kuadrat. A plus B, A min B. A plus B A min B mah A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu. Berarti A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, yang mana itu? Yang ini ya. A Iya, kuadrat yang itu. plus 2AB plus B kuadrat. Kalau yang ini? A kuadrat min 2AB. Min 2AB plus B kuadrat. Ini dari mana sih? Kalau penasaran mah kaliin aja, kalau nggak penasaran. Kalau nggak percaya. Kalian itu belajar fisika dasarnya harus nggak percaya. Jadi kalau dikasih tahu gini, kalian harus nanya dari mana. Nah gitu. Cobain aja. A kali A. Kuadrat. A kuadrat. A kali B. AB. AB. B kali A. AB. AB juga. B kali B. B kuadrat. B kuadrat. Balik lagi ke sini ya. AB tambah AB kan 2AB. Oke ya. Sekarang ini berarti V min V0 kuadrat. Berarti V kuadrat min 2V V0 ditambah V0 kuadrat gitu. Oke nggak? Oke? Oke nggak? Oke, Kak. Oke. Saya bagi. Ini ada A di bawah kuadrat. Berarti A kuadrat. Ditambah. Ini kalau saya kaliin boleh nggak? Boleh. Jadi apa bentuknya? V kurang V0 kuadrat. V0 dulu dong. Kan dikali V0. Dikurangi V0 kuadrat. Kuadrat. Nah, per A-nya tetap ya. X0-nya udah pindah ruas ke kiri. Ini ada A, saya coret 1. Ini per 2A, ini per A. Ini saya samain penyebutnya aja deh. Saya kali 2, biar sama penyebutnya per 2A. Oke nggak? Oke ya? Iya, Kak. Oke, berarti Kak. saya punya X min X0 sama dengan V kuadrat min 2V V0 plus V0 kuadrat. Ditambah, ini, 2V V0 min 2V0 kuadrat. Per 2A. Lalu 2A-nya saya kalikan ke kiri, X min X0-nya saya ganti jadi delta X. Jadi 2A delta X sama dengan, lihat, min 2VV0 tambah 2VV0, habis ya. Yang ini plus V0 kuadrat min 2V0 kuadrat, berarti jadi minus V0 kuadrat. Berarti V kuadrat min V0 kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Pernah lihat rumus ini sebelumnya? Pernah lihat? Belum? Masa sih? Pernah kan? Nah, ini dari mana datangnya tuh dari sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi ini khusus GLB ya. GLBB, sorry. Ini khusus GLBB.
Silakan kalau ada pertanyaan. Kak, Ya, kalau yang percepatan sama kecepatan itu, kalau percepatan itu yang punya arah ya, yang kecepatan itu nggak ada arahnya. kecepatan punya arah. Oh, Kecepatan punya kecepatan arah. yang punya arah. Dua-duanya punya arah. Yang nggak punya arah itu kelajuan. Kelajuan nggak punya arah. Jadi ini sebetulnya harusnya dibahasnya sebelum ini. Dibahasnya sebelum yang ini. Aduh. Nah, sebelum yang ini harusnya. Si posisi, kecepatan, sama percepatan. Ini tiga-tiganya vektor. Ini udah jelas. Kecepatannya punya arah, vektor. Percepatannya punya arah. Yang nggak punya arah itu kelajuan. Kelajuan nggak punya arah. Bedain kecepatan sama kelajuan di bahasa Indonesia mungkin rada saru, rada nggak terlalu jelas bedanya. Tapi bahasa Inggrisnya jelas banget. Velocity itu kecepatan, speed itu kelajuan. Speed itu nggak pernah punya arah. Kalau di yang level posisinya, ada posisi, ada jarak, ada perpindahan. Posisi itu letak benda terhadap titik acuan, vektor. Jarak itu total panjang lintasan, berarti skalar. Dan perpindahan. Perpindahan itu perubahan posisi. Posisi akhir dikurangi posisi awal, vektor. Oke? Oh, ya, oke Kak. Sip. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini yang tadi, ini yang sebelumnya. Coba nomor berapa ya? Saya pengen tahu dong yang menurut kalian susah. Yang tadi Kak yang ada sudut 37-nya. Nah, itu kan yang sudut 30 derajat kan udah parabola. Saya belum masuk parabola nih. Oh iya. Nah, yang sebelum yang ini, ini nanti saya bahas. Tapi nanti dulu parabola. Saya masuk parabola dulu, parabolanya kan belum. Yang nomor 10 tadi Kak, yang ada radiusnya Kak. Itu kinematika rotasi belum saya kasih juga. Yang saya kasih Oh, yang udah saya kasih dulu aja nih. Yang oke. gerak lurus. Coba nomor 3 deh Kak. Nomor 3. Wait. Ini? Iya Kak. Nah, kalau ini sebetulnya apa namanya? Di diagram kinematika. Jadi bukan di gerak lurus. Oke. Tolong bacakan dong. Siapa tadi yang nanya nomor 3? Esther Kak. Esther, tolong bacakan. Posisi gerak sebuah partikel dinyatakan oleh persamaan berikut. R sama dengan 40 T min 3T kuadrat I plus 30 T min 4T kuadrat J dalam satuan SI. Percepatan partikel setelah bergerak 5 detik adalah. Oke, ini tuh ini berarti vektor kan? Karena ada I dan ada J-nya. Berarti R itu adalah 40T min 3T kuadrat I ditambah 30T min 4T kuadrat J. Gitu. I sama J-nya vektor satuan. I-nya vektor satuan arah X, J-nya vektor satuan arah Y. Nah, sekarang saya punya R. Kalau saya mau ngitung V, artinya turunan dari R. Coba, bisa nurunin ini nggak? Bisa nurunin ini? 40 40. Yang ini? min 6T. Min 6T. I ditambah, ini turunan? 30. 30. 30 min 8T. 8. Gitu ya. Nah, percepatannya tinggal turunkan sekali lagi. Turunan ini? Min 6. Min 6.
ditambah turunan ini Min 8. min 8. Ini satuannya SI ya, berarti ini satuannya meter, ini meter per sekon, ini meter per second kuadrat. Nah, sekarang yang ditanyain percepatan partikel. Ini sebetulnya kurang sedikit. Kalau percepatan artinya ditanyanya vektor. Harusnya ditanyanya besar percepatan. Jadi besarnya berapa gitu. Karena pilihannya semuanya dalam besar. Nggak ada yang dalam vektor. Gitu. Kalau dalam vektor, harusnya jawabannya ini. Min 6i, min 8j. Nah, itu jawaban percepatannya tuh itu. Tapi kalau besar percepatannya, nah kalau misalkan saya punya A, vektor A, itu AXI plus AYJ plus AZK, maka besar vektor A itu adalah akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Gitu ya. Kalau nggak ada Z-nya, ya abaikan saja. Berarti yang ini besarnya adalah akar min 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Berapa tuh? 10. 10 ya. Ini langsung kelihatan 10 karena triple Pythagoras 3, 4, 5. Berarti jawabannya yang C. Tadi yang nanya nomor 3 siapa? Esther. Iya saya Kak. Menjawab nggak? Iya menjawab Kak. Menjawab. Sekarang saya tanya. Ini nggak cuma buat Esther. Buat yang lain. Buat yang lain juga maksudnya. Ini kan besar percepatan partikel setelah bergerak 5 detik. Kalau setelah bergerak 10 detik berapa? Sama. Sama. Kenapa? Kenapa Karena sama? nggak ada T lagi di situ. Betul. Berarti Udah karena bentuknya konstan. Nah, karena A-nya nggak ada T, A-nya ini tidak memuat T. Gitu. Kalau dia tidak memuat T, maksudnya besaran T, besaran waktu ya, tidak memuat waktu. Gitu. Maka dia A-nya itu konstan. Oke? Tadi saya kira harus masukin T-nya dulu Kak, baru diturunkan. Ya enggak, justru kalau T-nya dimasukin terus diturunkan justru salah. Kan kita mau cari dulu percepatannya, bentuk percepatannya gimana. Baru dimasukin T-nya sama dengan 5. Kak, jadi nih intinya itu harus kita cari percepatannya dengan cara diturunkan ya Kak? Betul. Iya betul. Dari Oke. diagram kinematika itu. Nah tadi maksud I sama J itu apa ya Kak? I itu vektor satuan, J itu vektor satuan juga. Jadi vektor satuan itu ada vektor satuan, ada yang khusus. Vektor satuan itu vektor yang besarnya 1. Tapi ada vektor satuan khusus, yaitu vektor satuan arah X positif, arah Y positif, dan arah Z positif. Vektor satuan arah X positif namanya I, vektor satuan arah Y positif namanya J, vektor satuan arah Z positif namanya K. Ini dibahasnya di vektor. Vektor itu sebetulnya materi prasyarat sebelum mekanika. Silakan review di yang ini juga ada di video YouTube. Jadi video yang di YouTube itu saya bahasnya dari awal, dari besaran satuan dimensi, dari awal banget gitu. Nah, itu coba kalian review, kalian tonton. Kalau misalkan ada masalah, silakan tanya ke saya. Oke? Oke Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau nggak ada, saya pilih satu soal yang gerak lurus dulu. Ini kan persamaan gerak. Saya pilih satu soal yang gerak lurus. Bentar. Ini saya clear ya.
Bentar, 3. Nah, ini 1, 2, 3 bersamaan gerak tiga-tiganya. Yang 4 nih mulai gerak lurus. 4, 5. Oke, antara nomor 4 sama 5. Ntar dulu ya. Ya, ini udah parabola lagi. Ya, antara 4 sama 5. Yang kalian nggak bisa yang mana? Ini 4. Ini 5. Silakan pilih. Yang 4, Kak. 4. 5 deh, Kak. Yang Wah. 4 aku Kak. Oke, coba yang 4. Siap, ada berapa orang? 4 ada berapa orang? Aku 4. 1, terus Aku. 2, 3, terus yang nomor 5, Saya, Kak. 1, terus Saya Kak. 2, terus Saya, yang Kak. 4, terus yang nomor 4 nggak ada yang nambah lagi? Kalian emang berberapa sih? Ada yang nggak jawab. 24, yang jawab cuma 7. Ya udah. Banyakan yang nomor 5. Kita bahas nomor 5. Oke, tolong bacakan. Siapa tadi yang nomor 5? Yang milih nomor 5? 1 orang aja. Ayo. Silakan tolong bacakan. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dihidupkan, dan mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 10 second. Setelah itu, mesinnya dimatikan dan mobil mengalami perlambatan tetap dan berhenti 10 second kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti. Oke. Ini gerak lurus dan ada 2 fase. Saya bagi 2 fase. Fase pertama itu ketika mobilnya dipercepat. Atau keadaan mesin menyala gitu. Lalu fase kedua itu ketika mobil diperlambat. Yaitu mesin dimatikan. Oke, dari yang fase pertama, kita tahu mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 10 detik. Oke, kita tulis dulu. Ini percepatannya 2 meter per second kuadrat selama 10 detik. Berarti fase 1 ini berlakunya antara T sama dengan 0 sampai dengan 10 detik. Setelah itu, mesinnya dimatikan dan mobil mengalami perlambatan tetap dan berhenti 10 second kemudian. Berarti yang fase kedua, ini T-nya antara 10 sampai 20 detik. Berhenti 10 second kemudian. Ntar dulu. Sebuah mobil mula-mula diam, berarti ini V0-nya 0 ya. Yang ini V akhirnya, berarti V ketika 20-nya, itu 0. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masih aman ya? Sekarang saya tanya. Bisa terima nggak bahwa kecepatan akhir di fase 1, kecepatan mobil akhir di fase 1, itu menjadi kecepatan awal mobil di fase 2?
Bisa, Kak. Oke ya. Berarti saya bisa hitung aja ini di sini V-nya berapa sih? V, ini kan GLBB ya, A-nya konstan, geraknya lurus. Berarti V-nya AT plus V0. Berarti V ketika 10 sekon, A-nya 2, T-nya 10, V0-nya 0. Berarti ini adalah 20 meter per sekon. Nah, dari sini berarti kita dapat V0-nya untuk fase kedua itu adalah 20 meter per sekon. Berarti, nah sekarang jarak yang ditanya yang mana sih? Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan. Berarti jarak yang ditempuh pada fase 2 aja kan? Ya udah tinggal dimasukin. Berarti X sama dengan setengah AT kuadrat plus V0T plus X0. Tapi ada yang kita belum punya nih. Yang kita belum punya yaitu A-nya. Lihat dari sini. Kita bisa hitung A-nya. A kan V sama dengan AT plus V0. Berarti V dikurangi V0 sama dengan AT. Berarti A-nya adalah V min V0 per A. Per T, sorry. Kok A sih? Oke? Ini oke? Ada masalah nggak nih? Oke, Kak. Oke ya. Kecepatan akhirnya berapa? Di fase 2? 0. Kecepatan awalnya berapa? 20. Bergerak selama berapa detik? 10. 10 detik di fase 2. Berarti ini berapa dong? Min 2. Nah, saya tekankan dulu ya. Ini percepatannya negatif, kebetulan diperlambat. Tapi belum tentu suatu benda yang percepatannya negatif itu diperlambat. Belum tentu benda yang percepatannya negatif itu diperlambat. Kenapa yang ini diperlambat? Karena kecepatannya positif. Kalau misalkan dia geraknya ke kanan kiri, arah kanan kiri, kalau misalkan saya anggap ke kanan positif dan ke kiri negatif, berarti si mobil ini tuh punya V yang arahnya ke kanan. Tapi punya A di fase kedua, dia punya A yang arahnya ke kiri. Makanya diperlambat. Kebayang nggak? Diperlambat itu bukan masalah plus atau minusnya, tapi percepatannya melawan kecepatannya. Oke nggak? Bisa dimengerti nggak? Oke, Kak. Oke ya? Bisa, Kak. Oke, siap. Udah tinggal masukin. Berarti X sama dengan setengah, A-nya berapa tadi? Min 2. 2 ya. Min 2. Bergerak selama berapa detik? 10. 10 detik kuadrat ditambah V0-nya berapa? 20 ya. 20, T-nya? T-nya 10. 10 ditambah X0-nya, posisi awalnya kita anggap 0 karena di fase 2 gitu ya. Berarti ini 1, berarti jadi min 100 ditambah 200. Berarti jawabannya adalah 100 meter. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi kenapa X0-nya itu 0, Kak? Karena yang kita hitung itu cuman dari fase 2-nya saja. Jadi kita nggak ngitung dari fase 1. Kalau kita ngitungnya dari fase 1, ini masukin X0-nya yaitu posisi akhir di fase 1. Tapi karena kita ngitungnya hanya fase 2-nya aja, maka X0-nya kita anggap 0. Oke? Oh, oke, Kak. Kak, Silakan. ini bisa Sorry, kenapa? pakai grafik nggak? Nah, baru abis ini kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya mau masuk grafik.
Nanti saya jawab ya. Tapi sebelum masuk grafik, yang ini ada pertanyaan dulu nggak? Lumayan juga pertanyaan kamu. Biasanya males soalnya orang-orang pakai grafik karena susah ngertinya. Ya, tapi untuk beberapa soal lebih gampang pakai grafik. Tapi saya nggak akan ngomong itu general ya, nggak berlaku umum gitu. Ada soal-soal yang malah lebih susah kalau pakai grafik. Tapi soal ini jauh lebih gampang kalau pakai grafik. Tapi juga saya mau ngebuktiin bahwa nggak pakai grafik pun bisa gitu. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya coba jawab soal ini pakai grafik. Oke ya, saya clear ya. Nah, sekarang saya balik dulu sedikit ke sini. Di kinematika kita ngebahas ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan. Berarti grafiknya itu kita bakal nemuin 3. Ya sebenarnya bisa lebih dari 3 sih. Tapi yang umum kita bakal nemu 3, yaitu posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Nah, lihatnya adalah gini, kalau misalkan saya punya turunan, itu representasi grafisnya apa sih? Turunan itu buat ngitung apa sih? dy per dx ya. Ya, buat ngitung apa itu di matematik? Buat nyari apa sih? Aplikasinya buat apa sih? Gradien. Gradien garis singgung. Kalau integral, representasi grafisnya apa sih? Buat ngitung apa integral? Aplikasinya apa integral? Ada yang tahu? Hitung luas suatu daerah nggak sih? Betul, luas daerah di bawah kurva. Kenapa ragu-ragu? Jawab aja. Di bawah kurva. Sehingga, lihat, kalau kita punya grafik R terhadap T, dari R, panah yang turunnya 1, itu cuma V. Sehingga dari R kita bisa ngitung V dengan cara menghitung gradien garis singgung. Karena V-nya adalah turunannya. Jadi kamu ngingetnya tuh tinggal lihat itu turunan atau integral gitu. Kalau dia turunan artinya kamu hitung gradien garis singgungnya, kalau integral kamu hitung luasnya. Nah, dari 3 grafik yang tadi umum saya sebutkan itu, R terhadap T, V terhadap T, dan A terhadap T, yang paling sering dipakai adalah V terhadap T. Kenapa begitu? Karena lihat panahnya. Dari R itu kita cuma bisa dapat V. Dari A itu kita hanya bisa dapat V. Tapi dari V kita bisa dapat R dan bisa dapat A. Oke ya? Sampai situ nyambung nggak? Nyambung ya? Nah, berarti V-nya, itu kalau R terhadap T, gradiennya jadi V. Kalau V terhadap T, gradiennya jadi A. Luas di bawah kurvanya jadi R. Jadi apa? Posisi. Perubahan posisi. Kalau A, luas di bawah kurvanya jadi V, perubahan V. Nah, karena yang paling gampang nemu adalah yang V, berarti saya pakai grafiknya V terhadap T aja di sini. Ini V, ini T. Awalnya dipercepat dari 0 sampai 10, lalu diperlambat.
Ini 10 sekon, ini 20 sekon. Yang ini berapa? Bisa ngitung nggak? V-nya ketika 10 sekon. Ya tinggal masukin aja AT plus V0 ya. V0-nya 0. Ini V0-nya 0 nih. Berarti V sama dengan A-nya 2, T-nya 10. Berarti 20 meter per sekon. Berarti ini 20 nih. Nah, yang dicari apa? Yang dicari jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan. Saat mesin dimatikan berarti kan setelah yang ini. Yang ditanya jarak, berarti ya udah luas ini aja. Bisa ngitung luas ini? Luas segitiga? Apa luas segitiga? 20 kali 10 per 2. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 10 dikali 20. Berapa dong? 100. 100. Sama aja jawabannya. Lebih gampang nggak? Iya, lebih gampang kalau ngerti pakai grafiknya. Kalau nggak ngerti pakai grafiknya, mah sama aja. Tadi yang nanya pakai grafik, terjawab nggak? Jawab, Kak. Kasih ya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan soal grafik ini? Berarti yang di dalam segitiga itu merupakan jarak ya? Sebetulnya bukan jarak, sebetulnya perpindahan. Jadi, kalau kamu punya V terhadap T, luas di bawah kurvanya itu sebetulnya bukan jarak, tapi perpindahan. Ini tuh sebetulnya perpindahan. Cuman, kebetulan perpindahannya sama dengan jarak. Kenapa bisa begitu? Kan ini ada mobil. Bentar. Gambar dulu tanah. Ada mobil. Mobilnya jelek banget ya. Ada mobil. Terus dia dipercepat sampai sini. Gitu. Lalu sini diperlambat. Di sini V0-nya 0. Ini ketika T-nya sama dengan 10 sekon. Di sini V-nya 0. Bisa terima nggak jaraknya pasti sama dengan perpindahan? Bandingin sama Bisa. lain halnya sama kalau misalkan saya gini. Ada mobil gerak dari titik A ke titik B, lalu ke titik C. Kalau misalkan ini 50 meter, yang ini 50 meter. Jaraknya kalau dari A ke B ke C, jaraknya berapa? 150. 150 meter. Perpindahannya berapa? 50. 50 meter, kalau perpindahan harus ada arahnya, berarti dari A ke C. Kebayang ya? Tapi kalau kasus yang ini, perpindahannya sama dengan jarak. Gitu. Karena dia nggak ngebalik arah. Oke? Ngerti kan? Oke. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Ini permasalahan fisika, terutama mekanika, itu sangat banyak sekali. Mekanika itu gampang bikin soal susah. Sehingga, mau berapapun soal yang udah saya bahas, yang udah kamu kerjain, itu pasti ada soal baru yang kamu belum pernah ketemu sama sekali. Sehingga antisipasinya adalah kalian harus ngerti dalamnya, si core-nya, si intinya gitu. Sehingga kamu bisa pakai itu kemana-mana. Yang kamu ingat, jangan cara nyelesain masalah tertentu. Maksudnya gini, ini kan saya bahas nih nomor 5. Saya bahas gini. Yang kamu ingat tuh jangan kamu hafalin gitu. Tapi kamu lihat cara pengerjaannya tuh langkah per langkahnya gimana sih? Gimana sih kita ngehubungin satu kejadian ke kejadian?
Karena di kinematika aja, di kinematika itu dasarnya cuma yang itu tadi itu, yang saya kasih diagram kinematika, kalau gerak lurus tambah GLB gitu. Nanti yang parabola dasarnya cuma itu lagi gitu. Sehingga tinggal kamu cara pakainya aja. Dan satu soal itu kamu bisa kerjakan dengan beberapa cara biasanya. Cara yang mana yang paling ampuh itu tergantung sama orangnya. Buat saya sama buat Karisma mungkin yang tadi nanya pakai grafik, nomor 5 ini lebih enak pakai grafik. Buat saya juga lebih enak pakai grafik. Tapi kalau misalkan ada dari kalian yang punya pendapat, Kak nggak enak Kak pakai grafik, enakan pakai cara yang pertama, nggak masalah, pakai aja. Dan panitianya mah nggak ada yang tahu kamu pakai cara apa. Taunya cuma kamu jawabnya benar apa salah. Mau tiba-tiba dapat ilham dari surga juga, kalau jawabnya benar ya tetap aja dihitungnya benar gitu, nggak jadi salah. Oke ya. Nanti jam 1 masih ketemu saya lagi ya. Nih saya lupa nanya tadi sebenarnya. Nih tapi mungkin saya udah pernah nanya waktu ketemu pertama kali. Kalian ada yang suka fisika nggak? Udah pernah Kak nanya. Ya udah pernah ditanya ya. Ya, masalah kelas Yoi. 1 masalah. Yoi. Ya. Saya nggak minta kalian buat suka sih, tapi ya mudah-mudahan jadi sesuatu yang tidak menakutkan lah. Kalaupun kalian nggak suka, seenggaknya kalian nggak menolak gitu loh. Karena memang ya kalau ada orang ngomong fisika gampang, bohong. Fisika susah. Cuman susahnya ini ada kemenarikan yang bisa kalian tarik. Gitu. Kalau buat saya pribadi, saya nemunya ada sisi yang selalu bisa bikin saya tertarik. Jadi cukup menantang untuk kamu jadi pengen bisa. Saya jadi pengen bisa. Mudah-mudahan buat kamu pun jadi begitu. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk sedikit ke parabola. Nanti yang parabola saya terusin di yang jam berikutnya ya, jam 1. Tapi ini saya masuk dulu ke parabola sedikit. Tapi yang ini ada masalah dulu nggak? Kalau masih ada masalah, silakan tanyain. Kalau nggak ada, saya move on. Silakan dicoba soal-soalnya ya. Carilah soal-soal banyak, pasti mau dari internet, mau beli buku, mau apalah, pokoknya cari soal sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pas ngerjain soal jangan sambil lihat catatan. Jadi kalian ngerti dulu materinya, nyatet dulu yang benar, ingat dulu materinya apaan, ngerti dulu materinya. Mungkin untuk 1-2 soal pertama kamu sambil lihat catatan nggak masalah, tapi begitu udah begitu udah mau ngerjain soal beneran, jangan lihat catatan. Karena di situ justru letak belajarnya tuh. Kamu ingat nggak apa yang kamu pelajari, dan kalau kamu ingat, kamu bisa pakainya atau enggak. Oke ya? Oke, Kak. Oke, ini ada masalah? Kalau nggak ada masalah, saya lanjut parabola ya. Lanjut, Kak. Oke. Ini nomor 3 yang tadi. Oke. Nah, saya masuk ke gerak parabola atau gerak peluru. Nah, kenapa disebut gerak peluru? Karena pada dasarnya sebetulnya bukan cuma peluru, semua benda yang berada di bumi itu pasti nature-nya, geraknya, bentuknya gerak parabola. Kenapa begitu? Karena di bumi itu selalu ada percepatan gravitasi. Nah, cuman kalau kita pengen bentuknya parabola, percepatan gravitasinya ini harus diasumsikan konstan.
Padahal sebetulnya nggak konstan. Dia tergantung sama jaraknya. Buat perbandingan, percepatan gravitasi di permukaan bumi yang kamu tahu itu kan 9,8. Let's say di permukaan laut, gitu. Let's say di Jakarta lah. Jakarta kan ada pantainya. Itu 9,8 meter per second kuadrat. Tapi kamu pindah ke Bandung aja. Bandung itu ketinggiannya sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Itu G-nya sekitar 9,71. Udah berubah G-nya. Sehingga kalau kamu bisa ngelempar benda dari ketinggian Jakarta ke ketinggian Bandung, itu geraknya udah bukan gerak parabola. Karena G-nya berubah. Tapi kalau misalkan kamu cuma di atas meja gitu, G-nya bisa dianggap konstan. Karena perubahannya tidak signifikan. Nah, asumsi yang kedua itu adalah buminya datar. Bukan flat earth ya, tapi dianggap buminya cukup datar. Jadi jangkauannya kita kecil-kecil antara meja ke meja gitu. Misalnya di atas meja. Kalau misalkan kita ngomongin pesawat gitu, ngomongin aeronautika, itu geraknya udah bukan parabola karena dia dari satu negara ke negara lain gitu. Jadi kalau misalkan buminya gini, bumi dianggap datar. Kalau udah ngomongin aerospace, misalkan buminya begini, ya ini ke sini udah bukan parabola gitu. Kebayang maksudnya ya? Tapi kalau kita pakainya kecil, misalkan gitu, jadi ininya datarnya bisa dianggap datar gitu. Nah, ini ke sini ya bisa dianggap parabola. Oke ya? Asumsinya dulu, oke nggak? Nggak ada masalah ya? Iya, Kak. Oke, sekarang di gerak peluru itu merupakan paduan gerak. Kenapa paduan gerak? Karena di arah mendatar biasanya pakai sumbunya sumbu X, itu dia tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Gangguannya ya gesekan udara paling. Tapi di sini asumsinya juga tambahin, tidak ada gesekan udara. Jadi dia hanya bisa parabola tuh kalau asumsi ini dipenuhi. Nah, sehingga yang arah X nggak ada gangguannya gitu, nggak ada gangguannya. Karena nggak ada gangguannya, maka arah X-nya jadi dia arah X-nya aja dari GLB. Dan arah vertikal itu ada gangguan berupa percepatan gravitasi yang besarnya konstan. Karena percepatan gravitasinya besarnya konstan, maka arah Y-nya itu jadi GLBB. Sehingga kalau misalkan saya bagi ini arah X, ini arah Y, ini X, VX, AX, sebelumnya ini dulu, arah X itu GLB gitu, arah Y itu GLBB, sehingga arah X-nya kalau saya punya X, VX, AX, GLB itu VX-nya, V-nya konstan, tapi nggak boleh sama dengan 0, A-nya 0, X-nya VXT plus X0. GLBB itu, sorry, kok X lagi sih? Y harusnya. Y, VY, AY. AY-nya konstan. Tapi nggak boleh sama dengan 0. VY-nya AYT plus V0Y. Y-nya setengah AYT kuadrat plus V0YT plus Y0. Nah, bentuknya gimana sih? Bentuknya misalkan saya punya benda yang dilemparkan dari tanah. Ini arah mendatar, ini arah vertikal.
Lalu dia punya kecepatan awal yang arahnya ke sini. Lalu dia bergerak dengan lintasan gambarnya jelek, anggap aja ini parabola ya. Nah, ini kecepatan awal, V0. Lalu ada beberapa istilah juga yang menarik. Ini kita sebut, ada yang nyebut alfa, ada yang nyebut theta. Jangan bingung. Alfa itu adalah sudut elevasi. Artinya, berapa sudutnya antara kecepatan awal yang dikasih dengan arah mendatar. Jadi sudut antara arah mendatar dan si V0-nya. Nah, ini sudut elevasi kita pakai buat ngebagi si kecepatan awalnya, bukan ngebagi sih, memproyeksikan. Karena V0 ini ada komponen V0X, ada komponen V0Y. Ini V0Y, ini V0X. Nah, ada yang tahu yang pakai yang V0X atau V0Y, yang V0 cos alpha? Yang mana yang V0 cos alpha, yang mana yang V0 sin alpha? Yang X cos. Yang X cos, taunya dari mana? Nah, taunya dari mana? Yang mengapit sudut itu cos bukan sih? Ya, kalau saya ingatnya gampangnya gitu. Yang di sampingnya, yang di samping sudutnya, itu pakai cos. Jadi kalau misalkan nanti sudutnya di sini, ya nggak mungkin sih ini sudutnya aneh. Maksudnya sudut elevasi pasti yang alfa. Nah, kalau misalkan pakai yang beta, V0Y itu V0 cos beta. Nggak usah bingung ya soal itu. Nah, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut, itu beberapa di antaranya adalah hal-hal menarik yang di sini. Gitu. Jadi kita akan bahas ketinggian maksimum. Lalu jarak mendatar maksimum. Apa aja sih yang di sini gitu. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sampai sini. Bentar ya, saya sambil lihat hasil tes kamu tadi. Oke, wah ada yang 80. Menarik. Oke, 80, 70, oke lah. Gak ada yang 100 tapi. Oke. Ya sudah. Saya ingetin jangan lupa review soal mekanika ini. Ya mulainya kapan lah, bebas, tapi sebisa mungkin secepat mungkin si mekanika ini kalian kuasai, karena memang core-nya di situ sih, core-nya banyaknya kita fisika tuh akan ngebahasnya mekanika. Nah, cuman nanti kita mulai minggu depan itu kita akan ngebahas bukan mulai minggu depan kita masih akan review dikit-dikit tipis-tipis mekanika gitu. Nah, kenapa saya suruh kalian buat review juga? Karena supaya pas saya ngomong gini, kalian bisa nyambung langsung yang saya omongin gitu. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa mulai lebih banyak interaksi. Kalau sama saya santai aja, maksudnya ngomong aja, nanya, mau potong aja, santai lah pokoknya. Yang penting kalian jadi ngerti. Oke, saya ini karena udah jam 11, nanti
Nanti kita ketemu lagi jam 1. Ntar saya stop share dulu. Oke, sampai jumpa jam 1 ya nanti ya. Kita nerusin, yuk, nanti kita nerusin gerak parabola dan gerak melingkar. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak.